Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat menghadiri kultum kali ini tanpa satu halangan apapun. Salat serta salam tetap terhaturkan kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang atas jasa-jasa dan perjuangan beliau cahaya Islam ini dapat tersampaikan kepada kita. Sebab dengan adanya cahaya Islam tersebut kita dapat terbebaskan dari kejahilan. Semoga salat serta salam tetap juga terhaturkan kepada keluarganya, para sahabatnya, serta pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi yang bertemakan 3 amalan baik. Bumi yang kita tempati ini adalah planet yang selalu berputar. Ada siang dan ada malam. Roda kehidupan dunia juga tidak pernah berhenti. Kadang naik, kadang turun. Ada suka, ada duka, ada senyum, ada tangis. Kadang-kala kita dipuji, tapi pada suatu saat kita akan dicaci. Jangan harapkan ada keabadian perjalanan hidup. Oleh sebab itu, agar kita tidak terombang-ambing dan tetap tegar dalam menghadapi persoalan kehidupan, kita harus memiliki pegangan dan amalan dalam hidup, yaitu 3 is. 3 is tersebut adalah istiqomah, istikharah, dan istighfar. Yang pertama, istiqomah, yaitu selalu kokoh dalam akidah dan konsisten dalam beribadah. Saking pentingnya istiqamah ini, Rasulullah SAW pernah berpesan kepada seseorang dalam hadis yang satu ini. An Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala qultu ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu ahadan ghairak. Qala qul amantu billahi tsumma istaqim. Yang artinya, dari Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, aku telah berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku sebuah pesan dalam Islam sehingga aku tidak perlu bertanya kepada orang lain selain dirimu. Rasulullah menjawab, katakanlah, aku telah beriman kepada Allah, kemudian beristiqamahlah. Hadis riwayat Muslim. Orang yang istiqamah selalu kokoh dalam akidah dan tidak goyang keimanannya dalam menghadapi persoalan hidup. Sekalipun dihadapkan dengan persoalan kehidupan, ibadahnya tidak ikut tertutup. Kantong tipis maupun tebal tetap memperhatikan yang halal dan yang haram. Dicaci ataupun dipuji, sujud pantang berhenti. Sekalipun ia memiliki fasilitas kenikmatan, ia tetap tidak tergoda untuk melakukan kemaksiatan. Yang kedua, istikharah, yaitu selalu mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkahnya, dalam penuh pertimbangan dalam setiap keputusan. Setiap orang memiliki kebebasan untuk berbicara dan melakukan suatu tindakan. Akan tetapi dalam Islam tidak ada kebebasan yang tanpa batas, dan batas-batas tersebut adalah aturan-aturan agama. Oleh karena itu, seorang muslim yang baik akan selalu berpikir berkali-kali sebelum mengucapkan sebuah ucapan ataupun melakukan suatu tindakan, serta selalu mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakir qabla an ta'zima. Berpikirlah dahulu sebelum bertindak. Rasulullah SAW pernah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairat aw liyasmut. Yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam.
Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Orang bijak berkata, think today and speak tomorrow, yang artinya berpikirlah hari ini dan bicaralah esok hari. Apabila ucapan itu baik, maka ucapkanlah, jangan ditahan, sebab lidah kita menjadi lemas untuk meneriakkan kebenaran dan keadilan serta menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, istighfar, yaitu selalu introspeksi diri dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, baik sebagai individu maupun sebagai sebuah bangsa. Sebenarnya kesalahan itu adalah sebuah penyakit yang merusak kehidupan kita. Oleh karena itu harus diobati. Tidak sedikit persoalan besar yang kita hadapi akhir-akhir ini yang disebabkan oleh kesalahan kita sendiri. Dalam persoalan ekonomi, apabila rezeki Allah tidak sampai kepada kita disebabkan oleh kemalasan kita, maka yang harus diobati adalah sifat malas itu. Kita tidak boleh menjadi umat pemalas, karena malas adalah bagian dari musuh kita. Apabila kesulitan ekonomi tersebut disebabkan oleh kurang bisanya kita melakukan terobosan-terobosan yang produktif, maka kreativitaslah dan etos kerja umat yang harus kita tumbuhkan. Ada kalanya kehidupan ekonomi sosial sebuah bangsa mengalami kesulitan. Kesulitan tersebut disebabkan oleh dosa-dosa masa lalu yang menumpuk, yang belum bertobat darinya secara massal. Jika itu sebabnya, maka obat satu-satunya adalah beristighfar dan bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mengisahkan seruan Nabi Hud alaihissalam kepada kaumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midraran wa yazidkum quwwatan illa quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Yang artinya, dan Hud berkata, wahai kaumku, berimanlah kepada Allah dan memohonlah ampun. Niscaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat atasmu dan menambah kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kaum berpaling dengan perbuatan dosa. Quran Surat Hud ayat 52. Sekali lagi, agar kita tidak terombang-ambing dan tetap tegar dalam menghadapi segala persoalan kehidupan, kita harus berpegang teguh kepada 3 amalan tersebut, karena tidak ada kehidupan yang sepi dari tantangan dan godaan. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kemuliaan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, itu datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan. Akhir kata, nun wal qalami wa ma yasturun. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.